Orang, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Esa. Berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan suasana khusus. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf pegawai dan staf pengaman, beserta teman-teman saya yang saya sayangi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang saya hormati, adapun tujuan saya berdiri di sini untuk menceritakan pengalaman saya yang bertema pengaruh tindakan kecil yang berguna. Saya pernah memiliki pengalaman kerja di kota Liverpool, Inggris, tempat yang melahirkan kelompok musik yang pernah mengubah sejarah. Pengalaman itu terjadi ketika saya sedang antri di kantor imigrasi guna memperpanjang visa kakak saya. Setelah mendengar orang teriak di depan, ditanya dan dimaki saya ini. Hati ini sempat khusus juga, melihat wajah petugas imigrasi. Belum lagi ditambah dengan toxic retun yang batasnya untuk hati juga. Ditambah lagi, tidak ada uang untuk menyewa hotel kalau terpaksa menginap. Begitu cekaknya bekal yang kami bawa pun hanya cukup untuk sampai di kota Leicester yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan kereta api. Sampai di depan petugas, saya terangkan maksud dan kedatangan saya. Ketika petugas tahu bahwa visa yang mau diperpanjang adalah visa saya, dia bertanya, apakah saya membawa saya? Sayangnya, saya lupa membawanya. Dan sendalnya saya bawa, mereka pun tidak akan mengerti karena ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Saya sudah mempersiapkan bekal saya untuk dimaki-maki atau disuruh kembali lain waktu. Tapi tiba-tiba saja, saya ingat lagu John Lennon yang berjudul Imagine, yang berisi tentang munculan tentang kehidupan manusia tanpa agama, bangsa, atribut lain yang memisahkan. Di tengah lamunan akan lagu tadi, tiba-tiba saja saya dikejutkan oleh suara petugas imigrasi menemukan kata tadi sebagai tempat lahir kakak saya di paspor. Dengan ekspresi yang amat bersahabat, dia bertanya, di bagian Bali mana ia lahir? Apakah kami sekeluarga telah tinggal di Inggris? Dan sederetan pertanyaan yang sangat menggigit. Ketika saya tanya balik, mengapa ia demikian bersahabat setelah tahu kami dari Bali? Petugas tadi menceritakan pengalaman pribadinya pernah ditolong orang Bali ketika mengalami kecelakaan saat berwisata di Pulau Dewata tersebut. Cerita semua urusan jadi beres hanya karena ada kata Bali di maksud. Mirip dengan pengalaman di Liverpool, di Manchester saya juga pernah diselamatkan nasib baik. Setelah menempuh penerbangan dari Paris yang melelahkan, saya langsung masuk antrian manusia yang ada di depan guna diperiksa oleh petugas imigrasi. Setelah memperoleh giliran, bertatap muka dengan petugas imigrasi, baru saya tahu walau saya antri di tempat yang sendiri. Saya antri di tempat yang ditujukan untuk orang Eropa. Saya sudah pasti. Apakah yang akan terjadi? Terjadilah. Pertama-tama, petugasnya cemberut melihat tampang saya. Apalagi setelah melihat paspor yang berisi gambar burung Garuda yang memberi simbol bangsa Indonesia. Namun karena kesabaran petugas, dibuka juga itu paspor sambil bertanya, di mana saya tinggal selama di Inggris. Setelah saya jawab dengan sebutan desa Gelgit di pinggiran kota kecil Lancaster, tiba-tiba wanita di depan saya itu wajahnya menjadi sibuk. Dengan akrab dia bercerita tentang tempat lahirnya tersebut. Penduduk desa kecil yang sahabat, tiba-tiba imigrasi itu minta saya menunggu sebentar. Sementara dia pergi membawa paspor saya ke kantor lain. Mohon maaf, tolong dia. Tidak lebih dari 3 menit, dia sudah mengembalikan paspor saya, lengkap dengan stempel imigrasi. Dia kemudian berpesan, sampaikan salam kangen saya buat penduduk desa Gelgit. Saudara-saudara sekalian, percaya atau tidak, saya mengalami kejadian-kejadian seperti ini dalam frekuensi yang cukup sering. Sejumlah rekan Tionghoa yang mengerti petunjuk hoki menyebut saya manusia hoki karena bentuk hidung, telinga, dan dagu saya cocok dengan ciri-ciri hoki. Tetapi sebagai manusia biasa, saya masih memiliki banyak kekurangan. Saya pun berteriak kalau marah besar di rumah. Akan tetapi, sejak kecil, saya dibiasakan oleh kakak saya untuk mengumpulkan daftar tindakan-tindakan kecil yang bernama, tidak dikenal dan tidak dihitung, tetapi berguna buat alam dan orang lain. Belajar dari semua itu, saya pun mulai berusaha untuk mematikan peran di tempat umum, lupa ditutup orang lain, membuka pintu ke orang lain yang tidak dikenal di lokasi-lokasi publik. Bagaimana dengan Anda?
Saya berharap kita semua dapat melakukan hal-hal seperti itu sehingga dapat memberikan contoh kepada orang lain. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.